Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Filsafat Perennialisme terhadap Pendidikan Liberal Arts. Filsafat pendidikan perennialisme berasal dari kata abadi. Perennialisme meyakini kebenaran universal yang tak berubah oleh ruang dan waktu. Pendidikan harus mencari kebenaran permanen melalui karya klasik. Memiliki prinsip utama yaitu kebenaran mutlak, kurikulum berpusat pada grid books, penekanan pada rasionalitas, guru sebagai otoritas, dan tujuan membentuk homo humanus. Memiliki tokoh utama Robert N. Hutchins sebagai pembaharu kurikulum, Mortimer G. Adler sebagai penulis How to Read a Book, dan Jacques Maritain sebagai filsafat Thomisme. Selanjutnya, pendidikan liberal arts, yaitu model pendidikan yang membentuk individu merdeka secara intelektual, berwawasan luas, kritis, dan rasional. Menggabungkan ilmu sosial, humaniora, seni, dan sains. Memiliki karakteristik multidisipliner, mengutamakan pemikiran kritis, pembelajaran berdiskusi, integratif, humanitas, dan fokus pada karakter intelektual. Tujuannya yaitu menghasilkan individu kritis, mengembangkan logika dan kritis, membentuk karakter etis, serta menyiapkan mahasiswa sebagai warga global. Pengaruh perennialisme pada liberal arts. Dalam segi histori, reformasi kurikulum oleh Hutchins dan Adler dalam Grid Books, Kurikulum, dan Socratic Seminar menjadi implementasi nyata perennialisme dalam liberal arts. Dalam segi filosofis, penekanan pada ide abadi, rasionalitas sebagai inti, pemahaman manusia sebagai makhluk berpikir, dan pembentukan karakter intelektual. Dalam segi kurikulum, penggunaan teks klasik barat, seminar dialogis, kurikulum yang tidak tunduk pada tren teknologi, fokus pada logika, etika, dan humaniora. Dalam segi metode pembelajaran, metode Sokratik atau bertanya jawab, close reading, diskusi mendalam, dan guru sebagai pemimpin akademik. Sejarah dan kritik perennialisme dalam liberal arts. Akar historis berakal. Sejarah dan kritik perennialisme dalam liberal arts. Akar historis berakar dari Plato, Aristoteles, dan Aquinas. Perennialisme muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan modern yang terlalu pragmatis. Hubungan historis, reformasi Hutchins di University of Chicago memengaruhi institusi besar seperti Columbia dan Johns College, menjadikannya fondasi liberal arts modern. Kritik terhadap perennialisme, yaitu terlalu fokus pada tradisi barat, kurang adaptif terhadap ilmu terapan, bersifat elitis, dan kurang relevan untuk pendidikan vokasional. Perennialisme dalam kurikulum liberal arts abad ke-21. Relevansi grid books, yaitu teks klasik, tetap diajarkan untuk nilai moral, logika, etika, dan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Integritas dengan tantangan modern. Liberal arts kini memasukkan isu-isu kontemporer seperti AI, gender studies, globalisasi, dan dekolonisasi kurikulum. Namun, tetap mempertahankan metode analitis khas perennialisme. Relevansi dan tantangan di era global. Relevansinya yaitu membentuk pemikiran kritis, penguatan moral, fleksibilitas profesi, dan pemimpin intelektual. Potensi implementasi yaitu pendekatan diskusi, kurikulum humaniora kuat, dan integritas humaniora sains. Tantangannya dianggap kurang praktis dan tidak kejuruan, dan isu eurosentrisme. Pengaruh di Indonesia tidak langsung melalui pendidikan karakter, kajian teks klasik Nusantara, dan Pancasila sebagai dasar etika universal. Kesimpulan dari materi ini adalah filsafat perennialisme meyakini adanya kebenaran universal dan berupaya membentuk karakter intelektual melalui fokus pada rasionalitas dan studi karya-karya klasik atau grid books. Pengaruhnya sangat signifikan dalam pendidikan liberal arts yang disirikan oleh kurikulum berbasis teks klasik, seminar dialogis, atau Socratic Seminar, dan penekanannya pada pengembangan pemikiran kritis dan logika. Meskipun perennialisme dikritik karena fokusnya yang elitis dan berpusat pada barat,
Kurikulum liberal arts di abad ke-21 tetap mempertahankan relevansi great books dan metode Sokratis sambil mengintegrasikannya secara kritis dengan tantangan modern seperti isu globalisasi dan teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.